Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Mr. Mayadi as a lecturer in Education Psychology. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perangkat untuk mengajar secara efektif. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Septiana Putri dengan NIM A320-2055 beserta ketiga rekan saya. Perkenalkan, saya Denti Rahmawati Andrian, NIM A320-2020. Perkenalkan, saya Mahidika Nintias Ramadhani dengan NIM A320-2032. Nama saya Rima Nadila Diningsi, nomor induk mahasiswa saya A320-2040. Sebelum kami masuk ke materinya, saya akan membacakan apa saja yang akan kami bahas saat ini. Ada 3 hal. Yang pertama, menjelajahi psikologi pendidikan. Yang kedua, mengenai ajaran yang efektif. Dan yang terakhir, mengenai penelitian dalam psikologi pendidikan. Silakan untuk memperhatikan presentasi kami dengan seksama. Maaf, sebelumnya saya membaca selayang pandangan psikologi pendidikan. Psikologi adalah studi tentang perilaku dan proses mental. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Sebelum awal abad ke-20, ada 3 perintis terkemuka. Pertama, William James. Dia menegaskan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, Jonas Dewey. Pandangan dari Dewey percaya bahwa anak-anak akan lebih baik jika mereka aktif, dan percaya bahwa anak-anak seharusnya tidak hanya mendapat pelajaran akademik saja, tetapi juga harus diajari cara untuk berpikir. Secara khusus, dia berpendapat bahwa anak-anak harus belajar agar mampu memecahkan masalah secara selektif. Dari Dewey kita mendapat gagasan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan layak. Ketiga, E.L. Tordik. Tordik berpendapat salah satu tugas pendidikan di sekolah menanamkan keahlian penalaran pada anak. Tahun 2001 mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan berfokus pada pengukuran. Tokoh paling menonjol pada awal psikologi berkulit putih, James Dewey, dan Tordik non-kulit putih, Manny and Kenneth Clark. George Senge 1932 melakukan riset psikologi, cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar di lingkungan pendidikan. Skinner berpendapat bahwa proses mental yang dikemukakan psikolog James dan Dewey adalah proses yang tidak dapat diamati dan tidak bisa menjadi subjek psikologi ilmiah. Pendapat Skinner, psikologi adalah ilmu tentang perilaku yang bisa diamati dan ilmu kondisi-kondisi yang mengendalikan perilaku. Tahun 1954, Skinner mengembangkan konsep prompt learning untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Tahun 1958, menciptakan alat pengajaran yang berfungsi sebagai tutor dan mendorong murid untuk mendapatkan jawaban yang benar. Tahun 1996, Hilgard menyangkal pendekatan bahwa behavioral karena dianggap tidak memedulikan banyak tujuan dan kebutuhan pendidik di kelas. Tahun 1956, Benjamin Bloom dan Kurt Wohl menciptakan taksonomi keahlian kognitif yang mencakup pengingatan, pemahaman, synthesizing, pengevaluasian yang menurutnya harus dipakai dan dikembangkan oleh guru untuk membantu murid. Sebuah alasan di Annual Review of Psychology, Wittrock and Lumsden 1977 menyatakan perspektif kognitif mengimplikasikan bahwa analisis behavioral terhadap instruksi seringkali tidak cukup untuk menjelaskan efek dari instruksi terhadap pembelajaran. Menjelang akhir abad ke-20, banyak psikologi yang kembali menekankan pada akses kognitif dari belajar mengajar, seperti yang pernah didukung oleh James dan Dewey pada awal abad ke-20. Selama dekade terakhir abad ke-20, ahli psikologi pendidikan semakin memperhatikan pada aspek sosial emosional dari kehidupan murid. Misalnya, mereka menganalisis sekolah sebagai konteks sosial dan mengkaji peran kultur dalam pendidikan. Mengajar antara seni dan ilmu pengetahuan. Seberapa ilmiahkah pendekatan mengajar yang dipakai seorang guru? Pendapat Johnson dan kawan-kawan 2002
Newman 2002. Baik pendidikan di bidang sains dan pengalaman keahlian, pendekatan mengajar baik, sains maupun seni sangat diperlukan seorang guru karena pengalaman keahlian mengajar berperan penting bagi keberhasilan seorang guru.